Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di channel saya. Hari ini kita akan mencoba belajar bersama-sama tentang bagaimana membuat kelas di Google Classroom. Google Classroom merupakan salah satu LMS atau Learning Management System yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran daring. Bisa untuk mengajar guru maupun dosen, dan juga untuk belajar siswa maupun mahasiswa. Nah, untuk aplikasi Google Classroom kalau di HP bisa di-download di Play Store. Google Class ya namanya, ketik Google Class atau Classroom, nanti kemudian akan muncul ikon Google Classroom, kemudian di-download. Nah, kalau di laptop bisa kita ke browser pencarian, kemudian ketik Google di sini di atas ya, www.google.com, kemudian enter. Nah, kita kan ada di halaman Google. Kemudian di sebelah kanan atas ini ada titik 9, kita klik saja. Di sini banyak produk dari Google ya, ada telusuri, map, kemudian YouTube, berita, Gmail, Google Meet, kontak, drive, dan sebagainya. Kita akan ke Google Classroom ya, kita mencari Google Classroom. Nah, ikonnya dalam bentuk kotak warna hijau dengan pinggiran kuning. Ini tulisannya Classroom. Coba dibuka Google Classroom dari sini. Ini adalah halaman Google Classroom apabila kita sudah punya kelas. Ini adalah kelas-kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk yang baru pemula, baru menggunakan Google Classroom, kita belajar membuat kelas dulu. Ya, kita buat kelas dengan klik tanda plus di sebelah kanan atas. Di sini diklik, nanti ada menu gabung ke kelas. Apabila untuk siswa kita atau untuk mahasiswa kita, nanti bisa gabung ke kelas. Nah, bisa juga untuk dosen atau guru buat kelas ya, diklik aja buat kelas. Nah, di sini ada aturan-aturan dari Google Classroom. Kita klik saja centang ini karena kita berarti sudah membaca. Diberi centang, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini ada form yang harus kita isi ketika kita untuk nama kelas. Silakan diisi dengan nama mata kuliah Bapak Ibu. Misalkan saya mau membuat mata kuliah pengembangan kurikulum. Saya tulis pengembangan kurikulum. Untuk bagian silakan diisi dengan nama kelas dan semester. A, B, atau C, dan sebagainya. Bisa juga ditulis putra atau putri kalau kelasnya dipisah. 4C putri. Untuk mata pelajaran silakan diisi dengan hari dan jam. Misalkan di sini saya ngajar hari Rabu jam 9.00 sampai 10.30. Untuk ruang silakan diisi dengan nama dosen masing-masing, nama Bapak Ibu ya. Saya isi dengan nama saya. Namanya ditulis yang lengkap supaya mudah bagi mahasiswa untuk melihat nama lengkap Bapak Ibu. Kemudian klik buat. Ini kita sedang proses membuat, kita tunggu beberapa saat, nanti akan terbuat kelas kita. Nah, ini kelas kita sudah bisa dilihat. Ketika kita mau mendesain kelas kita, silakan klik pilih tema untuk mendesain temanya. Nah, di sini ada beberapa tema yang sudah disediakan oleh Google Classroom ya. Mungkin bisa pilih yang ini ya. Lalu klik pilih tema kelas sebelah kiri. Bisa juga kita mengupload foto kita. Misalkan kita ingin mengupload foto, klik upload foto, kemudian pilih foto dari komputer ini, kita klik, lalu kita pilih foto kita. Ini adalah proses mengupload. Nah, kita bisa menarik foto kita, mengcropping, pilih lalu klik pilih tema kelas. Nah, ini kalau kita mau buat ini tema dari foto kita. Nah, untuk membagi kelas bagaimana? Untuk membagikan kelas kita ada dua cara, yaitu yang pertama dengan mengirim kode kelas ini ke WA Group. Caranya adalah kita klik kotak di samping ini,
lalu akan membesar tulisannya. Di bawah pengembangan kurikulum 4C Putri ini ada kode kelas, lalu kita klik kotaknya akan besar tulisannya, kita blok, kita copy, kemudian kita paste di grup WA kita ya, misalkan ini. Kemudian berikutnya bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu salin undangan. Nah, dengan menyalin undangan ini otomatis akan tersalin, lalu kita klik di grup kelas kita, lalu kita paste. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara mahasiswa untuk memasukkan kode undangan? Kita buka saja untuk mahasiswa ya. Untuk mahasiswa silakan buka dari pencarian Google. Dari sini, kemudian sebelah kanan ini kalau di laptop, di sebelah kanan ini ada Classroom ini. Silakan diklik ini atau bisa juga kita klik di sini Google Classroom. Nah, kita klik saja yang Google Class atau Google Classroom. Di sini kita klik Google Classroom ini. Kalau di HP silakan di-download dari Google Play Store ya. Nah, kemudian di sini nanti untuk mahasiswa ada plus di kanan atas, klik saja, kemudian gabung kelas. Nah, di sini akan diminta kode kelas. Nah, kita tadi kan sudah ada kode kelas ya di sini. Yang tadi kita salin, kita kirim ke mahasiswa, ke WA grup mahasiswa. Itu nanti mahasiswa silakan klik kode kelasnya di sini, diklik, silakan klik kode kelas, kemudian dipaste. Nah, kemudian berikutnya adalah gabung, klik gabung. Nah, ini nanti otomatis akan tergabung ya. Atau dari undangan tadi tinggal klik saja di sini, maka otomatis nanti mereka akan langsung masuk ke Google Classroom kita, ke kelas kita. Nah, berikutnya kita akan mencoba membuat topik-topik di kelas kita. Satu semester kita buat 16 topik, maka kita akan mencoba membuat topik 16 di kelas kita. Caranya adalah ini ya, kita kenalkan dulu menu-menu dulu ya di sini. Di sini sebelah kiri ada menu forum. Ini adalah untuk diskusi ya. Diskusi ini semua siswa, mahasiswa dan kita bisa membuat postingan di sini. Kemudian berikutnya ada menu tugas kelas, ada menu anggota, ada menu nilai. Nah, ketika membuat topik kita nanti ke tugas kelas ya. Klik saja tugas kelas. Kemudian kita klik buat. Nah, di menu buat ini ada menu tugas, ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, ada di sini yang sebelah paling bawah topik. Kita akan membuat topik dulu sebelum kita membuat materi. Topik ini nanti tujuannya adalah untuk membuat tema pertemuan di kelas kita ya, untuk membuat pertemuan di kelas kita. Kita klik topik. Nah, kita akan rencanakan 16 topik, maka di sini kita buat topik dari 1 sampai 16, tapi yang kita buat pertama kali adalah topik ke terakhir ya, supaya nanti yang muncul di topik pertama itu, nanti adalah urutan topik pertama. Kita buat topik terakhir dulu ya, kita tulis di sini pertemuan ke-16, lalu kita tambahkan, kita buat topiknya dulu, lalu kita klik tambah lagi topik pertemuan ke-15, tambah begitu seterusnya sampai pertemuan ke-1 ya. Kalau kita mau ganti nama, kita tinggal, ini kan keliru ya, tadi mestinya itu pertemuan ke-13 ke-14 dulu, lalu kita klik titik 3, lalu ganti nama, kemudian kita ganti ke-14. Teman-teman, kita sudah membuat ada 16 topik. Di sebelah kiri ini sudah nampak semua 16 topik kita. Nah, kita mau membuat materi pembelajaran untuk pertemuan ke-1 misalkan di sini, maka kita bisa klik buat. Tidak usah ke pertemuan 1 karena di sini masih kosong. Ya, di sini hanya ada menu ganti nama, hapus semua, salin link.
Cara mengisinya adalah klik tugas kelas di sini. Klik tugas kelas, kemudian ini klik buat. Nah, kita di sini kan ada beberapa menu, tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi ya. Kalau kita mau membuat materi, kita isi di sini. Kalau kita mau membuat tugas, kita isi di sini. Tugas kuis ini untuk pertanyaan, untuk kuis. Kalau pertanyaan ini bisa kita isi dengan absen, absensi, presensi, kehadiran. Nah, kita bisa isi ini dulu materi ya. Materi kita bisa isi di sini. Materi kita hari ini adalah pengantar kuliah dan silabus perkuliahan. Simak video berikut ya, kita bisa deskripsi video berikut dan lihat silabus perkuliahan untuk pembagian tugas. Lalu kita di sini kita mau tambah ya, kita mau memberi materi. Di sini kita klik tambah, di sini ada pilihan Google Drive, link, file, YouTube ya. Kita bisa klik YouTube di sini. Maka kita bisa mencari dari sini ya, misalkan dari pengembangan kurikulum. Ini kalau kita mau ngambil dari YouTube. Nah, di sini kan banyak ada pengembangan kurikulum. Nah, banyak sekali, bisa kita pilih salah satu. Klik kemudian tambahkan. Nah, seperti ini akan tertambahkan. Kita juga bisa menambahkan materi dengan copy link. Caranya adalah dengan klik tambah. Maka kita klik aja link di sini. Kemudian kita kopas dari video kita. Nah, tadi kan saya sudah buat video, saya YouTube-kan. Lalu kita klik di sini, kita paste di sini. Lalu kita paste di sini alamat linknya. Nah, lalu klik tambah link. Nah, otomatis ini akan tertambahkan di sini. Kemudian saya juga mau buat materi, mau ngupload materi berupa silabus, maka diklik aja upload. Nah, ini dari upload ini di sini kita klik browser. Kalau dari laptop kita, di sini saya sudah membuat kemarin pengantar kuliah, di sini kita klik aja. Kita klik aja di sini materi kuliah. Di sini saya mengupload pengantar perkuliahan dan juga silabus. Kita klik aja. Lalu kita. Jadi ini ada dua file yang kita berikan. Kemudian di sebelah kanan ini ada perintah untuk kelas berapa. Kita bisa klik sekaligus dua kelas. Kebetulan yang sekarang kan ada kelas 4C. Kita bisa klik juga untuk 4A-nya sekalian, karena kita ada beberapa kelas. Kalau sudah kita buat, kita klik kelas-kelas yang kita mau kita kirim ya. Nah, kemudian untuk siapa di sini nanti diklik aja semua partisipannya. Nah, kemudian topik. Nah, kita kan tadi membuat di topik pertama ya rencananya, maka kita pilih topik yang ke-1 ya. Kita klik topik ke-1. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita klik posting. Nah, di sini sudah terposting pengantar kuliah dan silabus perkuliahan kita. Nah, kemudian berikutnya kita mau membuat presensi misalkan, atau membuat tugas. Ini kan kalau kita klik ini nanti adalah materi isinya ya. Nah, kita klik ada lembar materi ini. Nah, berikutnya yang mau kita berikan, kita mau membuat presensi kehadiran di pertemuan pertama. Kita bisa klik buat, lalu klik pertanyaan, beri pertanyaan, apakah Anda hadir di perkuliahan pertemuan ke-1? Jawablah pertanyaan. Di sini pertanyaannya, kemudian di sini adalah petunjuknya. Di sebelah kanan di sini ada pilihan jawaban singkat. Kemudian kalau kita klik segitiga ini akan muncul juga pilihan ganda. Kita klik pilihan ganda. Nah, kemudian di bawah ini ada opsi. Klik ini yang opsi 1, diisi saja hadir
opsi 2 diisi tidak hadir. Kemudian berikutnya ini kita berikan di kelas kita. Nah, 2 kelas kita centang aja yang mau kita kirim, partisipannya semua ya. Poinnya 100, batas waktunya kita beri batas waktu. Karena pertemuannya ini sampai 1 kemarin, maka kita beri batas waktu sampai tanggal 20 ya untuk pengisiannya. Kemudian waktunya bisa opsional, klik waktu ini, jamnya bisa opsional ya, silakan diketik jamnya, dipilih. Kemudian topik ini kita pilih untuk melihat untuk ke topik 1. Nah, lalu kita tanyakan, lalu kita klik tanyakan. Nah, kita sudah membuat yang pertama materi perkuliahan, yang kedua daftar hadir. Berikutnya kita akan mencoba membuat tugas di pertemuan pertama. Kita klik lagi buat. Di sini ada tugas. Nah, kenapa kita membuat tugas? Karena di tugas ini nanti akan ada muncul nilainya. Judulnya adalah tugas pertemuan ke-1. Buatlah resum materi pengantar perkuliahan pengembangan kurikulum di buku tulis, kemudian foto dan upload di Google Classroom. Ini teman-teman ya, kita buat resum atau peta konsep materi perkuliahan. Kita suruh buat aja peta konsep. Ini petunjuknya, buatlah peta konsep materi perkuliahan, pengantar perkuliahan pengembangan kurikulum di buku tulis, kemudian foto dan upload. Nah, ini bisa kita beri, kalau misalnya kita mau beri contoh, bisa kita beri contoh dari file, misalkan ini adalah contohnya. Kita beri contoh, misalkan, ya, kalau kita mau beri contoh. Kalau nggak mau diberi contoh ya nggak apa-apa, silakan. Kemudian berikutnya kita tujukan di sebelah kanan, kita tujukan ke kelas berapa saja. Di sini kita tujukan ke kelas 7C dan 7A. Kemudian berikutnya poinnya 100, tenggat waktu kita beri sampai akhir minggu ini ya, misalkan tanggal 22. Kemudian waktu opsional, topik ini kita beri tugas untuk topik ke-1, rubrik. Nah, kalau kita di sini ada rubrik, kalau kita mau membuat rubrik ya. Ini kalau kita mau pakai rubrik ya Bapak Ibu, jika kita tidak pakai rubrik nggak apa-apa, silakan klik tugaskan. Jadi ada 3 yang kita berikan kepada peserta didik, 3 poin. Di pertemuan pertama, yang pertama tugas pertemuan ke-1, yang kedua daftar hadir, yang ketiga adalah materi perkuliahan. Nah, ini Bapak Ibu, untuk selanjutnya silahkan diisi sesuai dengan pertemuan Bapak Ibu. Untuk menambah anggota, kita bisa klik anggota. Di sini ada 2 unsur anggota. Yang pertama anggota guru. Apabila kita tim dosen itu lebih dari 1, maka kita bisa menambahkan. Atau ada kaprodi yang harus kita tambahkan, maka kita tambahkan di link di bagian guru ini ya. Caranya adalah undang pengajar sebelah kanan, kemudian ketik email dari pengajar kita, tim guru kita. Mungkin ya, saya coba masukkan emailnya kaprodi, misalkan ini aja ya, kita coba ya, ini, kita klik undang. Nah, nanti otomatis akan mengundang melalui email. Berikutnya untuk siswa bisa kita tambahkan dengan klik tambah plus. Di sini ada 2 cara, bisa tambah email jika kita hafal emailnya dengan ngetik di sini, atau copy link undangan, kita klik copy lalu kita paste atau kita paste di WA grup kita. Nah, itu caranya. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Apabila kita ingin nge-share tugas pertemuan pertama kita ke mahasiswa, tinggal klik aja ke 1 ini,
kemudian salin link grup kita, lalu di paste. Ini akan jadi tugas Google Classroom kita. Nah, itu ya Bapak Ibu yang bisa kita berikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Selamat mencoba dan like, comment, subscribe. Jika Bapak Ibu merasakan ini bermanfaat, maka share kepada yang lainnya. Terima kasih sudah hadir di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.